Memang pemuda itu adalah talenta digital ya di masa sekarang dan di masa depan juga. Itu apalagi nanti ke depannya para pemuda ini nih yang akan menentukan arah perkembangan negara kita dan kemajuan negara kita gitu. Apalagi yang menyangkut inovasi. Sekali kita bilang itu keterampilan abad 21. Keterampilan yang berkolaborasi, berempati, bekerjasama, berkomunikasi itu sangat dibutuhkan juga di tech industry. Jadi gapnya itu kelihatan banget sama let's say anak-anak yang misalnya di Pulau Jawa gitu. Di Pulau Jawa sendiri pun itu masih ada blind spot. Blind spot itu artinya daerah yang nggak ke cover internet. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo teman obsesif, welcome to Obsesif. Sebelum mendengarkan, jangan lupa follow dan beri rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify, serta nyalakan notifikasinya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Kamis dan Minggu. Subscribe juga YouTube kami di kanal Medio by KG Media. Halo teman obsesif, welcome to the podcast. Kali ini kita spesial lagi, datang pembicara bintang tamu dari Skillful dan Markoding juga. Kalau di episode sebelumnya kita udah ngobrol sama Kak Amanda, sekarang ada Kak Karen Toshiko Monica. Hai Kak Karen. Halo Kak Ellen. Selamat datang di podcast Obsesif. Iya, terima kasih untuk kolaborasinya ya dengan Skillful. How are you, Kak? Good. Dan apalagi akhir tahun ya, jadi banyak banget proyek-proyek yang harus diselesaikan dan ditutup gitu di akhir tahun ini. Jadi sedang sibuk-sibuknya juga ya? Ya, ini lagi puncak-puncaknya. Oke. Nah, kalau teman-teman belum tahu, Kak Karen ini adalah Head of Program di Skillful dan Markoding yang juga berurusan dengan partnership gitu ya Kak, dengan mitra-mitra dan stakeholders lainnya. Nah, kita akan ngobrol lebih banyak soal tech industry sama Kak Karen yang ternyata background-nya ini berbeda sedikit nih dari teman-teman yang mungkin terjun ke tech industry. Nah, kalau Kak Karen ini kan mungkin bisa cerita dulu nih Kak, gimana awalnya bisa masuk ke tech industry dengan background Kak Karen sendiri. Oke. Nah, sebelum aku bergabung dengan Markoding dan Skillful, mungkin kita flashback dulu ya. Jadi memang background aku adalah psikologi sosial, S1 ku psikologi dan S2 ku psikologi sosial kesehatan. Dan memang sebelum bergabung di Markoding dan Skillful, aku terlibat di beberapa international organization maupun NGO ya. Banyak fokus ke remaja dan pemuda gitu. Nah, memang kalau di organisasi sebelumnya, aku memang nggak terlalu banyak berhubungan dengan teknologi digital gitu. Tapi memang akhirnya dapat kesempatan nih untuk bisa tetap di social development, tapi bentuknya adalah teknologi digital. Jadi memang istilahnya kayak fokus atau toolsnya berbeda aja. Tapi tetap aku interest di social development, tapi di Markoding dan Skillful ini lebih fokus ke teknologi digital. Wah, menarik banget nih. Nah, mungkin dari Kak Karen yang sudah terjun langsung ke tech industry gitu ya. What's the future in your eyes about the tech industry itself gitu? Kenapa sih menurut Kak Karen pemuda-pemuda di Indonesia itu hold the key to its tech sector progress? Iya, oke. Mungkin sebagai gambaran memang Skillful Markoding adalah sebuah organisasi yang fokus dalam pengembangan pendidikan ya, khususnya teknologi digital gitu. Dan aku pribadi di divisi program itu kita sangat berhubungan dengan berbagai istilahnya murid yang belajar di Skillful itu sendiri. Murid itu nggak hanya di Jakarta, tapi kita benar-benar coba reach out dari Sabang sampai Merauke. Aku pribadi percaya bahwa memang pemuda itu adalah talenta digital ya di masa sekarang dan di masa depan juga. Itu apalagi nanti ke depannya para pemuda ini nih yang akan menentukan arah perkembangan negara kita dan kemajuan negara kita gitu, apalagi yang menyangkut inovasi. Nah, kalau kalian juga melihat bahwa Indonesia itu telah melahirkan berbagai banyak startup ya, dan beberapa di antaranya itu udah nggak sedikit tuh yang sudah meraih status unicorn. Itu kan kalau menurutku itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa gitu. Benar banget. Indonesia. Karena pertama kita memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak, pastinya
itu mendukung apa ya, mendukung perkembangan negara kita nih. Misalnya kayak sayang nih kalau manusianya banyak, terus itu generasi muda semakin banyak dilahirkan juga, dan mereka apa ya, dan mereka itu yang nantinya akan menentukan arah bangsa gitu. Kalau menurut studi gitu yang aku temukan bahwa saat ini tuh Indonesia memiliki jumlah publikasi ilmiah terkait AI yang cukup tinggi, tertinggi di Asia Tenggara bahkan. Jadi untuk prospeknya di tahun 2030, AI ini diharapkan menjadi berkontribusi gitu sebanyak kurang lebih kayak 366 miliar dolar terhadap GDP negara di tahun 2030. Itu kan cukup banyak ya, cukup banyak istilahnya untuk menentukan perkembangan negara dan dengan sumber daya manusia kita yang berlimpah juga. Jadi ya sangat ini ya, sangat dibutuhkan sekali nih pemuda gitu teknologi digital khususnya untuk Indonesia. Oke, berarti memang sebenarnya aksesnya juga sangat banyak ya untuk kita belajar lebih banyak. Misalnya Betul. memang tertarik dengan tech, apalagi apa ya, peluangnya sangat besar ya berarti dengan kebutuhan-kebutuhan itu sendiri. Berarti kan semua perusahaan juga butuh teknologi sekarang ya, sepertinya nggak ada yang semuanya juga transformasinya ke digital gitu. Betul. Kalau nggak salah tuh diprediksi 2030 tuh akan ada kebutuhan 9 juta kebutuhan terhadap digital ya, ya di Indonesia gitu. Di Indonesia sendiri ya? Di Indonesia sendiri gitu. Jadi kebutuhannya sangat banyak. Dan kalau nggak salah juga ada 80% pekerjaan di masa depan yang sekarang tuh belum ada dan di depannya tuh akan tercipta gitu di masa depan. Melalui perkembangan teknologi digital yang sangat pesat ini. Oke, jadi memang kita sebagai anak-anak muda harus siap-siap juga ya untuk tren dan perubahan ini ketika memang mau terjun ke sana. Nah, kalau menurut Kak Karen sendiri, langkah pertama apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan seorang mungkin fresh graduates yang tiba-tiba tertarik ke tech industry, apalagi mereka yang mungkin punya background yang berbeda nih, nggak yang maksudnya nggak IT gitu, tapi pengen dan karena pengen ada peluangnya di tech industry, jadi mereka pengen terjun ke sana gitu. Iya, bagiku ngomongin soal teknologi digital itu ngomongin soal inovasi ya. Ngomongin soal inovasi itu ngomongin soal bagaimana kita mau mencoba dan menerima hal-hal baru, tidak takut untuk bereksplorasi dan gagal. Jadi untuk sebagai first jobber adalah tidak takut untuk mengeksplorasi hal-hal baru gitu, dan juga pastinya mengembangkan atau menghasilkan portofolio teman-teman ya. Pasti kalau mungkin aku sebagai rekruter gitu ingin melihat, ingin merekrut seseorang, tapi sih yang akan aku lihat pertama adalah apa sih yang telah dikerjakan dan apa portofolio yang telah dihasilkan. Itu penting menurutku juga ya, terlepas dari mana dia kuliahnya dan mana ia berasal. Untuk sekarang semuanya itu mendapatkan kesempatan yang sama. Kalau menurutku ya, aku sebagai rekruter itu juga untuk apa ya, istilahnya narikin teman-teman yang akan bergelut di bidang project management. Ini itu yang pertama. Dan adalah karakter untuk kita berpikiran terbuka, itu pasti. Dan bagaimana kita belajar untuk mencoba untuk berkolaborasi dan berempati ya. Jadi keterampilan soft skills ini sangat dibutuhkan gitu untuk di tech industry. Jadi nggak ngomongin soal hard skill aja, tapi soft skills itu cukup penting sekali. Kita bilang itu keterampilan abad 21. Keterampilan yang berkolaborasi, berempati, bekerjasama, berkomunikasi itu sangat dibutuhkan juga di tech industry. Makanya bukan cuma hard skill-nya saja, tapi kolaborasi. Kalau kata orang, kalau di IT segala macam nggak perlu komunikasi yang banyak, tapi ternyata makin kesini kan memang sangat dibutuhkan ya, karena semuanya juga teamwork ya. Betul. Apalagi kita mau menciptakan suatu inovasi digital tertentu ya. Itu dari hulu ke hilir tuh penting banget nih untuk komunikasi. Tiba-tiba misalnya tim produk itu komunikasinya apa, tapi tim dev-nya itu beda persepsi dan gak ada komunikasi, jadi hasilnya pun nggak sesuai dengan kebutuhan user ya. Nah, mungkin Kak Karen boleh cerita sedikit nih tentang job desk-nya Kak Karen sebagai Head of Program juga ya.
mungkin agak sedikit berbeda sama tim yang developer yang mungkin ngurusin programnya secara langsung, tapi Kak Karen sendiri kan berhubungan dengan banyak orang gitu ya, sama tim devnya, sama mungkin kliennya atau stakeholdersnya. Apa yang menurut Kak Karen mengesankan dari pekerjaan ini? Iya, kalau sebagai head of program memang lebih banyak bergelut di project management ya. Bagaimana kita mencoba menyelaraskan antara apa sih yang dibutuhkan, misalnya di kebutuhan user ataupun klien ya bilangnya, dengan kenyataan yang akan di lapangan untuk istilahnya beneficiaries atau partner yang kita kerjasama dengan internal tim itu sendiri. Internal tim itu ada tim produk, ada tim development, tim marketing. Nah, bagaimana kita menyelaraskan semuanya itu, dan di divisiku sendiri tuh aku pasti nggak bekerja sendirian, ada project manager dan activity coordinator yang akan menjalankan project dan juga berhubungan dengan semuanya itu. Jadi kalau kita ngomongin project management, kita banyak membahas soal people management juga ya, karena kita lebih banyak berhubungan dengan orang gitu, dalam mengimplementasikan project itu sendiri. Nah, selain itu aku juga istilahnya menjalankan memaintain partnership ya dengan stakeholders. Stakeholder di sini nggak hanya dengan beneficiaries atau user yang akan kita implementasikan project dan membuat perubahan itu sendiri gitu, tapi juga dengan mitra industri lainnya, dengan kementerian gitu, supaya kayak ekosistem pendidikan ini tuh semua tuh bisa bekerjasama dengan baik, selaras gitu. Oke, berarti bukan semuanya kerjasama ya, sama pemerintah juga. Bagaimana Markoding dan Skillful juga lewat sini bisa jadi enabler buat anak-anak muda yang memang mau belajar gitu ya. Betul. Secara langsung sih jadinya kayak Markoding Skillful adalah yang kita lakukan adalah sebagai bentuk advokasi kita nih untuk meningkatkan keterampilan digital, dan itu juga istilahnya bisa dirasakan oleh semua murid ya dari Sabang sampai Merauke, dan itu pasti perlu penting kolaborasi kerjasama dengan erat gitu dengan kementerian gitu sebagai pembuat kebijakan. Oke, sebagai head of program untuk apa ya merealisasikan tujuan atau misalnya program-program yang ada di Markoding dan Skillful, kesulitannya seperti apa nih Kak ketika harus mungkin mengedukasi komunitas masyarakat yang tidak begitu paham pentingnya seperti apa? Mungkin ini terkait dengan kesenjangan pendidikan yang ada gitu. Indonesia tuh dengan cukup luas, dengan berbagai karakter, berbagai pulau gitu, dan berbagai infrastruktur yang berbeda juga. Memang adanya infrastruktur yang belum memadai di berbagai daerah gitu, apalagi daerah terpencil, itu cukup menyulitkan kita untuk bisa meningkatkan keterampilan digital bagi murid dan guru di daerah tersebut. Jadi gap-nya itu kelihatan banget sama anak-anak yang misalnya di Pulau Jawa gitu. Di Pulau Jawa sendiri pun itu masih ada blind spot. Blind spot itu artinya daerah yang nggak ke-cover internet gitu. Sedangkan untuk kita bisa istilahnya mengerjakan atau mengimplementasikan teknologi digital gitu, apalagi melatih melalui daring, itu butuh WiFi yang mumpuni, terus device yang mumpuni juga. Ini kita ngomongin device nggak hanya handphone apa dengan merek apa, tapi bagaimana spesifikasi laptop itu bisa cukup bekerja keras mendukung menunjang kebutuhannya ya. Betul. Nah, itu kan dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak ya. Kita sebagai provider, misalnya provider untuk pelatihan gitu, kita nggak bisa kerja sendiri tanpa adanya dukungan dari pemerintah. Untuk pemerintah itu juga bisa meminta pemerintah daerah setempat, pemerintah kota, untuk bisa menyediakan fasilitas belajar yang ada. Misalnya kalau memang rumah peserta tersebut tidak ada internet atau gawai yang mumpuni,
mungkin bisa menggunakan balai latihan kerja ataupun sekolah yang ada di daerah tersebut ya, yang mempunyai fasilitas yang cukup lengkap. Jadi memang makin sini makin kita melihat dan bekerja sama berbagai pihak tuh kesenjangan pendidikan tuh masih cukup besar ya. Apalagi kalau itu menyangkut dengan kebutuhan dunia industri gitu. Kurikulum itu yang ada sekarang, apakah sudah, pertanyaan apakah sudah cukup bisa mengajarkan para murid ini istilahnya memahami bahasa pemrograman yang terupdate sekarang, sedangkan bahasa pemrograman itu akan terus berkembang. Itu teknologi yang sekarang ada tuh akan terus berkembang. Apakah kecepatan perbaharuan kurikulum ini bisa mengikuti kecepatan teknologi digital yang ada sekarang? Jadi itu pun PR cukup banyak ya, maksudnya aku pun salut dengan kebijakan Menteri Pendidikan sekarang gitu, ngomongin soal Merdeka Belajar, bagaimana berusaha untuk menyelaraskan kebutuhan industri dengan sektor pendidikan yang ada sekarang, baik itu formal maupun non formal. Jadi sekolah atau universitas bisa menyelaraskan kebutuhan pembelajaran yang mereka nilai bahwa oke, ini cocok nih untuk aku kembangkan di anak muridku dan itu sesuai dengan kebutuhan industri gitu. Jadi ya keselarasan antara pemerintah, terus sekolah, orang tua bahkan dan mitra industri itu cukup dibutuhkan sih untuk bisa mengurangi gap kesenjangan yang ada. Oke, nah makanya sekarang memang kursus-kursus online seperti yang dilakukan Skillful juga hadir gitu ya untuk menutupi gap itu sendiri, gap kurikulum itu sendiri ya berarti, Kak Karen. Ya, betul sekali. Nggak hanya gap kurikulum, tapi juga kita berusaha untuk meningkatkan keterampilan para pengajarnya seperti guru dan dosen gitu, untuk mereka bisa catch up dengan pembaharuan kebutuhan industri yang ada ya. Oke, berarti bukan hanya generasi mudanya saja ya, praktisi pengajar juga semuanya bisa belajar lebih banyak atau catch up dengan kebutuhan itu sendiri ya. Betul. Dan harus kan, ya. Dan karena kan mereka sebagai pendamping murid ya gitu. Oke. Sebenarnya kalau selama Kak Karen menggeluti dunia teknologi ini sendiri, apakah ada dari pengalaman ya, apakah ada hal-hal mendasar dari setiap pembuatan program-program menarik di Skillful dan Marcoding ini sendiri so far? Oke, yang alasan pembuatan program-program yang menarik ya, ini kita akan lihat lagi dengan kebutuhan di lapangan seperti apa. Misalnya, kayaknya akan ada banyak kebutuhan terkait web developer deh, atau mungkin IoT programmer gitu. Jadi kita pun melahirkan silabus atau pembelajaran itu ya disesuaikan dengan kebutuhan industri yang ada gitu. Dan pastinya bagaimana program atau pembelajaran yang kita hasilkan itu bisa merangkul teman-teman dari kelompok marginal juga, misalnya untuk teman-teman dengan disabilitas gitu ya. Bagaimana pembelajaran kita, materi kita itu bisa diakses secara ramah gitu untuk teman-teman dengan disabilitas. Jadi memang pastinya itu adalah menjadi dasar untuk kita menghasilkan satu program yang kita melihat kebutuhan industri yang ada. Terus pastinya fasilitas apa sih yang dibutuhkan dan apakah ketika kita melakukan program tersebut, kegiatan tersebut itu bisa diserap gitu dengan baik oleh teman-teman. Gitu. Jadi dan ditambah lagi bagaimana kita mengawamkan ya bahasa-bahasa teknologi digital untuk supaya teman-teman itu bisa memahami lebih baik lagi dan lebih efektif. Iya, kita ada beasiswa full stack web development untuk teman-teman yang ada disabilitas. Jadi mereka akan mengikuti
coding bootcamp kita sekitar 4-5 bulan. Dan itu lumayan intensif ya, dari Senin sampai Jumat. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa memberikan persiapan karir gitu untuk teman-teman yang disabilitas supaya mereka juga bisa istilahnya diterima kerja atau mendapat kesempatan kerja yang sama juga gitu, dengan teman-teman dengan disabilitas. Dan untuk menjalankan program ini pun kita juga pasti banyak diskusi atau ngobrol dengan komunitas teman-teman disabilitas juga gitu, supaya kita memahami seperti apa sih ketika pembelajaran kita implementasikan, apa saja sih istilahnya kayak kode etiknya, aturan-aturannya, kebutuhan seperti apa nih dalam melaraskan itu. Oke, berarti semua usaha untuk goals ini sendiri untuk akses buat teman-teman disabilitas, buat semuanya bisa, biar supaya bisa dapat akses itu sendiri ya Kak, berarti semuanya udah dilakukan oleh tim. Ya, karena memang kami pun ada 2 fokusnya, Yes. peningkatan keterampilan digital dan persiapan talenta digital itu sendiri, namanya Job Ready gitu program. Jadi nggak hanya meningkatkan keterampilan, tapi bagaimana dia dipersiapkan untuk bisa bekerja gitu, entah sebagai full time staff ataupun dia bisa berwirausaha ya, gitu yang dibutuhkan. Oke, ini juga membuka akses apa ya, lapangan pekerjaan juga ya buat teman-teman semuanya, biar bisa apa ya, mendapat hak yang sama juga untuk di bidang pekerjaan di tech industry ini sendiri. Wah, that's really nice. Mungkin kalau buat 2023 nih, Kak Karen, sebagai head of program, bisa spill sedikit nggak? Kira-kira ada apa lagi nih yang bakal dibuat oleh Markoding or Skillful? Oke, ya dalam waktu dekat kita akan launching untuk Madrasah Bisa Ngoding. Jadi ini adalah bentuk kerjasama kami dengan Kementerian Agama untuk kita bisa menyediakan pelatihan coding dasar untuk siswa-siswi MTS dan MA di seluruh Indonesia, gitu. Jadi karena kita sudah mempunyai platform pembelajaran sendiri, mereka bisa mengakses dengan gratis beberapa materi untuk coding dasar. Dan pastinya nanti kita akan pilih siswa terbaik gitu yang akan melaju ke Demo Day, dan beberapa di antaranya akan mendapatkan beasiswa coding yang akan kita provide. Nah, memang untuk beasiswa sendiri itu tidak banyak dibandingkan mungkin dengan ribuan peserta yang akan join nanti. Jadi misalnya kalau ada teman-teman lainnya yang juga ingin istilahnya memberikan beasiswa gitu melalui Skillful, itu juga sangat diperbolehkan ya. Nah, ini adalah upaya kami untuk bisa bekerjasama dengan Kementerian Agama gitu. Jadi memang setiap kementerian itu mempunyai apa ya, sekolahnya masing-masing, kayak Kemendikbud ada sekolah dan universitas masing-masing gitu, dan Kementerian Agama juga ada sendiri. Jadi karena kami sudah beberapa kali gitu, seringkali bekerjasama dengan Kemendikbud, kita pengen mencoba untuk dengan kementerian lainnya. Oke, jadi itu ya kuncinya adalah kolaborasi juga, entah itu sama pemerintah, komunitas, biar tujuan-tujuan yang ingin dicapai untuk mengembangkan tech industry di Indonesia ini sendiri bisa berlangsung gitu ya, Kak Karen. Betul, ya. Sip. Mungkin dari obrolan kita tadi, one last question sebenarnya, tips dan trik buat para first jobbers yang pengen atau sedang menggeluti dunia tech industry ini sendiri, entah itu buat mereka yang pengen terjun langsung sebagai programmernya atau developernya, atau teman-teman yang sebenarnya peduli nih sama kayak Kak Karen ya, peduli dengan kebutuhan generasi muda sekarang, akses itu sendiri untuk mengenal tech industry. Kira-kira apa aja yang bisa dilakukan saat mereka terjun di tech industry selain jadi programmer itu sendiri? Ya. Jangan ragu untuk mungkin mengulik ya, dan berinovasi dan mencoba berbagai hal, terlepas dari apapun latar belakang jurusan teman-teman, kayak apapun psikologi gitu. Mungkin ada juga yang dari perkebunan, pertanian, perikanan, bahkan mungkin jurusan yang nggak terkait dengan
teknologi digital gitu. Hmm. Malahan background kita itu sebagai kekuatan kita nih, kekuatan kita yang kita tahu apa sih yang kebutuhan atau isu permasalahan yang ada gitu terkait fokus yang kita ambil. Misalnya ngomongin psikologi, ngomongin soal kesehatan mental itu, bagaimana kita coba ngulik ada nggak sih kayak platform untuk bisa mewadahi teman-teman cari tahu nih tentang kesehatan mental gitu, aplikasi digital seperti apa sih yang bisa mendukung untuk kita cari tahu informasi tentang kesehatan mental itu sendiri gitu kan. Nah, lain halnya dengan teman-teman dari jurusan lainnya nih. Nah, itu sebagai kekuatan kita ya, kekuatan kita untuk bereksplorasi dan berinovasi. Dan pasti jangan ragu untuk membuat portofolio sebanyak-banyaknya juga. Dan ini terkait jangan ragu untuk gagal, karena itulah salah satu cara kita belajar ya, belajar lebih banyak lagi sih. Wow, oke. Berarti sebenarnya walaupun kita dari background yang berbeda-beda, itu bisa brings new idea buat tech industry di Indonesia juga ya, Kak Karen, dari pesan itu. Betul. Dan itu kekuatan kita malahan ya. Yes. Oke. Wah, menarik banget pembicaraan hari ini. Thank you so much, Kak Karen. Mungkin di sini dulu obrolan kita kali ini. Mungkin kita next-nya akan ngobrolin hal yang lebih seru lagi ketika mungkin ada program-program menarik nih dari Kak Karen dan teman-teman di Markoding atau Skillful. Thank you so much ya Kak Karen buat waktunya. See you later. Sama-sama Kellen, thank you juga untuk kolaborasinya nih.